warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Diva Erlina, NPM 0056, Siti Naila Muna, NPM 0062, Ling Supriyaning Arum 0079, Anissa Firnanda 0098, dan Nazila Rimadhani 0103. Di sini kami akan mempresentasikan apa itu tentang akuntansi kas. Yang pertama ada definisi kas. Definisi kas sendiri dapat merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 bulan atau kurang dari tanggal jatuh temponya atau tanggal perolehannya. Kas pemerintahan daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada saldo rekening kas daerah. Saldo rekening itu dapat digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Yang kedua ada setara kas, yaitu berupa surat utang negara, obligasi, dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Yang ketiga ada uang tunai di bendahara umum daerah. Yang selanjutnya yaitu ada pengakuan kas. Di sini pengakuan kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara, penerimaan atau rekening kas umum daerah, dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara, pengeluaran atau rekening kas umum daerah. Kas di jurnal di sebelah bertambah dan di jurnal di sebelah kredit berkurang. Yang selanjutnya yaitu pengukuran kas. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kas pemerintahan daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain di bendahara umum daerah terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama kas di bendahara pengeluaran atau pemegang kas, yang kedua kas di bendahara penerimaan. Di sini kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintah dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu ada pengungkapan kas, yaitu pengungkapan kas di catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal-usul kas. Di sini ada contoh, yaitu tentang ilustrasi pengungkapan kas. Kas di sini sejumlah 100 juta rupiah yang terdiri dari 1 kas di bendahara umum daerah 50 juta, kas di bendahara penerimaannya 30 juta, kas bendahara pengeluarannya 20 juta. Kas di bendahara umum daerah sejumlah 50 juta merupakan kas yang berada di rekening pemerintah daerah pada Bank Pembangunan Daerah. Di sini kas di bendahara penerimaan sejumlah 30 juta merupakan pendapatan SKPD yang belum disetorkan ke BUD pada tanggal 31 Desember 2009 yang terdiri dari yang pertama ada Dinas Kesehatan sejumlah 3 juta, yang kedua Dinas Perhubungannya 2 juta. Kas di bendahara pengeluaran sejumlah 20 juta ini merupakan sisa UYHD
yang belum disetorkan ke BUD pada tanggal 31 Desember 2009 yang terdiri dari yang pertama dinas pendidikannya sejumlah 4 juta dan dinas kesehatannya sama 20 juta. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai rekonsiliasi bank. Apabila setiap penerimaan uang di SKPD disetorkan ke bank dan setiap pengeluaran uang melalui rekening di bank, maka jumlah kas dapat diperbandingkan dengan laporan bank. Laporan bank diterima bulanan dan akan direkonsiliasikan dengan BKU. Nah, rekonsiliasi bank ini digunakan untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan di bank. Selain itu, rekonsiliasi juga digunakan untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh SKPD. Rekonsiliasi laporan bank sebaiknya dibuat oleh pegawai yang tidak memiliki kepentingan terhadap kas. Nah, tujuannya itu agar penyusunan rekonsiliasi laporan bank dapat digunakan untuk mengecek BKU dan bank. Dalam membuat rekonsiliasi laporan bank perlu diketahui bahwa yang direkonsiliasikan adalah catatan di SKPD dan catatan di bank. Nah, selanjutnya SKPD itu harus membuat perbandingan antara SKPD dan bank sehingga diketahui perbedaan-perbedaan yang ada. Perbandingan ini dilakukan dengan cara debit BKU dibandingkan dengan kredit catatan di bank yang bisa dilihat dari laporan bank kolom penerimaan dan kredit BKU dibandingkan dengan debit catatan di bank yang bisa dilihat dari laporan kolom pengeluaran. Nah, biasanya itu terdapat perbedaan antara saldo menurut catatan kas dan saldo menurut laporan bank. Yang selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang menimbulkan perbedaan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu elemen-elemen yang oleh SKPD sudah dicatat sebagai penerimaan uang, namun belum dicatat oleh bank. Nah, rekonsiliasinya adalah menambah catatan di bank. Contohnya seperti STS yang dikirimkan ke bank pada akhir bulan namun belum diterima oleh bank sampai bulan berikutnya, atau STS dalam perjalanan. Yang kedua yaitu elemen-elemen yang oleh bank sudah dicatat sebagai penerimaan namun belum dicatat oleh SKPD. Perlakuannya adalah menambah catatan di SKPD. Contohnya seperti bunga yang diperhitungkan oleh bank terhadap simpanan tetapi belum dicatat dalam catatan SKPD atau jasa giro. Kemudian contohnya lagi penerimaan SP2D oleh bank yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank namun SKPD belum mencatatnya. Yang ketiga yaitu elemen-elemen yang oleh SKPD sudah dicatat sebagai pengeluaran uang namun belum dicatat oleh bank. Nah, perlakuannya adalah dengan mengurangi catatan di bank. Contohnya seperti pembayaran oleh SKPD dengan menggunakan SP2DLS yang belum diuangkan oleh penerima, sehingga sudah dicatat sebagai pengeluaran uang oleh SKPD, namun belum dicatat sebagai pengeluaran oleh bank. Yang keempat yaitu elemen-elemen yang oleh bank sudah dicatat sebagai pengeluaran uang namun belum dicatat oleh SKPD. Perlakuannya adalah dengan mengurangi catatan di SKPD. Contohnya seperti biaya jasa bank yang belum dicatat oleh SKPD. Yang selanjutnya yaitu mengenai ilustrasi rekonsiliasi laporan bank. Pada tanggal 31 Juli, BUD melakukan pengecekan saldo kas menurut catatan bank dan BKU. Dari data bank dan BKU adalah saldo menurut rekening koran dari Kasda per 31 Juli adalah sebesar 9.610.
Kemudian saldo menurut BKU BUD per 31 Juli adalah sebesar 7.430. Nah, informasi tambahan yang diperlukan untuk membuat rekonsiliasi bank disajikan sebagai berikut, yaitu yang pertama SP2D masih beredar senilai 2.417. Kemudian yang kedua STS senilai 500 sudah ditransfer ke Kasda. Namun STS tersebut tidak tampak dalam rekening koran dari Kasda. Yang ketiga yaitu Kasda mengembalikan cek yang diterimanya dari BUD karena kosong. BUD mendapatkan cek tersebut dari wajib pajak atas pembayaran pajak daerah. Kemudian yang keempat yaitu rekening koran Kasda menunjukkan adanya jasa giro sebesar 30 untuk bulan Juli. Kemudian yang kelima SP2D nomor 781 senilai 268 untuk pembayaran belanja bahan pakai habis telah dicairkan di Kasda. Namun BUD salah mencatat di BKU sebesar 240. DAK Pemda lain senilai 486 salah ditransfer oleh KPKN ke Kasda. Nah, untuk rekonsiliasi bank per 31 Juli itu SKPD ABC rekonsiliasi laporan bank per 31 Juli 2009 yaitu saldo per Kasda Juli 31 itu sebesar 9.610. Kemudian ada tambahan STS masih beredar sebesar 500. Kemudian ada pengurangan kesalahan KPKN sebesar 486 dan ada kesalahan SP2D masih beredar sebesar 2.417. Nah, untuk saldo kas setelah penyesuaian itu sebesar 7.207 itu berasal dari 9.610 dikurangi dengan 2.903. Kemudian untuk saldo ber BKU Juli 31 sebesar 7.430. Kemudian ada penambahan jasa giro sebesar 30. Dan ada pengurangan salah catat sebesar 28 dan cek kosong sebesar 225. Saldo kas setelah penyesuaiannya itu sebesar 7.207. Untuk jurnal setelah rekonsiliasi adalah Juli 31 jurnalnya kas di debit sebesar 30, kemudian pendapatan jasa giro di kredit sebesar 30. Kemudian ada belanja bahan pakai habis di debit sebesar 28 dan piutang pajak daerah di debit sebesar 225. Kemudian kasnya sebesar 253 di kredit. Presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Lini Supriyaning Arom, NPM 0079 akan melanjutkan presentasi mengenai akuntansi pendapatan. Nah, yang pertama, pendapatan. Apa itu pendapatan? Pendapatan adalah semua penerimaan pada bendahara umum daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Nah, besarnya pendapatan itu diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Selanjutnya yaitu saldo normal perkiraan buku besar pendapatan, yaitu pada saldo kredit. Nah, artinya perkiraan ini akan bertambah dengan transaksi yang
mengkreditkannya. Sebaliknya akan berkurang jika ada transaksi yang mendebitnya. Jadi saldo normalnya itu dikredit. Jadi jika ada transaksi yang menambah itu letaknya di sebelah kredit. Next. Yang kedua adalah teknis akuntansi pendapatan. Nah, pada saat bendahara penerimaan itu menerima setoran dari wajib bayar. Nah, wajib bayar ini biasanya berupa dari pajak atau retribusi atau penerimaan daerah yang lainnya, maka setoran tersebut dicatat pada buku kas umum, buku jurnal, dan buku besar. Nah, analisis atas transaksi tersebut adalah kas di bendahara penerimaan itu bertambah dicatat sebelah debit, pendapatan retribusi bertambah di sebelah kredit. Next. Nah, dokumen yang digunakan pada transaksi pendapatan adalah buku kas umum atau BKU, bendahara penerimaan. Nah, pada saat bendahara penerimaan itu menerima setoran dari wajib bayar, bendahara penerimaan itu mencatatnya di BKU. Nah, selanjutnya berdasarkan BKU bendahara penerimaan tersebut, PPK SKPD itu menjurnal transaksi tersebut. Nah, analisis dari transaksi tersebut itu adalah kas di bendahara penerimaan itu dicatat di sisi debit, pendapatan dicatat di sebelah kredit. Nah, selanjutnya penerimaan tersebut itu disetorkan ke bendahara umum daerah atau BUD. Nah, jurnalnya adalah kas di bendahara penerimaan dicatat sebelah kredit, K dicatat di sisi debit. Nah, jurnalnya seperti pada slide PPT tersebut. Nah, selanjutnya PPK SKPD akan memposting jurnal ke dalam buku besar. Nah, contohnya di PPT yaitu pada tanggal 5 Mei 2009 SKPD itu menerima setoran retribusi pelayanan kesehatan sebesar 50 juta. Nah, pada hari itu juga bendahara penerima menyetorkan ke BUD. Nah, atas dasar surat tanda bukti pembayaran dan STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan itu mencatat di BKU. Nah, selanjutnya PPK SKPD itu membuat jurnal berdasarkan BKU bendahara penerimaan. Nah, di bawah ini ada surat tanda setoran atau STS. Contohnya seperti di gambar tersebut. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan STS di atas, bendahara penerimaan itu membuat BKU sebagai berikut. Nah, BKU-nya contohnya seperti gambar di samping. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Lingling. Jadi selanjutnya yaitu terkait teknik akuntansi pendapatan di SKPKD. Nah, untuk dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar penjurnalan di penerimaan pendapatan di SKPKD ini itu ada nota kredit dari bank, kemudian ada tembusan STS, kemudian ada surat ketetapan pajak daerah atau surat ketetapan dari retribusi daerah. Nah, dari contoh yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lingling sebelumnya, jadi saat BUD itu menerima setoran dari bendahara penerimaan SKPD, nanti itu pencatatan di SKPKD-nya itu sebagai berikut. Jadi nanti SKPKD akan membuat jurnal di mana di bagian debit itu ada kas BUD sebesar 50 juta, kemudian di bagian kredit itu ada RK SKPD sebesar 50 juta. Nah, nanti setelah selesai penjurnalan ini, SKPKD itu akan memposting jurnal ini ke buku besar seperti yang dilakukan SKPD. Yang selanjutnya ya terkait pengungkapan pendapatan. Jadi pendapatan itu disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. Nah, untuk rincian lebih lanjut terkait jenis pendapatan, itu nanti disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, dalam catatan atas laporan keuangan ini, nanti itu juga akan diungkapkan terkait penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh atau ilustrasi pengungkapan pendapatan dalam catatan atas laporan keuangan.
Jadi nanti di catatan atas laporan keuangan ini disebutkan penyebab dari adanya perbedaan atau selisih. Contohnya di nomor 1 ini, jadi di PKB atau untuk realisasi pajak kendaraan bermotor itu ternyata terdapat selisih lebih sebesar 100 juta. Nah, selisih lebih ini tuh ternyata disebabkan karena terjadi peningkatan tarif pajak kendaraan bermotor dibandingkan asumsi pada saat penyusunan anggaran. Kemudian hal ini juga disebabkan dengan berlakunya peraturan pajak yang baru pada bulan Juni 2019. Selanjutnya itu ada akuntansi pendapatan untuk pendapatan LRA dan pendapatan LU. Jadi antara pendapatan LRA dan pendapatan LU ini itu memiliki definisi, pengakuan, dan pengukuran yang berbeda. Kalau menurut PSAP nomor 1 dalam PP 71 tahun 2010, untuk pendapatan LRA itu didefinisikan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara ataupun daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sementara menurut PSAP 01, pendapatan LO itu adalah hak pemerintah pusat ataupun daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Nah, jadi dari definisi tersebut itu dapat disimpulkan kalau pendapatan LRA itu diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara ataupun kas umum daerah. Jadi untuk pendapatan LRA ini itu dia berfokus pada transaksi dengan berbasis kas. Jadi untuk penerimaan dan pengeluaran yang tidak terkait dengan kas itu tidak dicatat dalam LRA. Sedangkan kalau untuk pendapatan LO itu diakui pada saat ada 2 syarat, yaitu yang pertama ketika timbulnya hak atas pendapatan, dan yang kedua jika pendapatan tersebut direalisasi, yaitu maksudnya jika adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Karena untuk pendapatan LO ini tuh tidak hanya mencatat transaksi dengan berbasis kas saja, namun juga menggunakan basis akrual. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nazila. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu terkait dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan LRA dan pendapatan LO. Ini terdapat 2 transaksi akrual yang dapat menjadi pembeda dari keduanya, yaitu yang pertama pendapatan yang masih harus diterima atau piutang, dan yang kedua pendapatan diterima di muka. Nah, adanya kedua transaksi tersebut menyebabkan perbedaan akun pendapatan LRA dan pendapatan LO yang tertera seperti pada gambar di PPT ini. Dan berdasarkan pada gambar di bawah, di samping, ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis transaksi pendapatan Pemda. Yang pertama hanya diakui sebagai pendapatan LRA, yang kedua hanya diakui sebagai pendapatan LU saja, dan yang ketiga diakui sebagai pendapatan LRA sekaligus pendapatan LO. Kemudian ada transaksi pendapatan diterima di muka. Nah, terdapat transaksi yang hanya diakui sebagai pendapatan LRA namun belum diakui sebagai pendapatan LO, yaitu yang saya sebutkan tadi sebagai transaksi pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini merupakan pendapatan yang telah diterima kasnya oleh pemerintah atau sudah disetor ke kas umum daerah, namun wajib pajak dan atau wajib setor belum menikmati barang atau jasa fasilitas dari pemerintah tersebut. Nah, transaksi ini telah memenuhi kriteria pengakuan pendapatan LRA
namun belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan LO. Dalam pencatatan siklus akuntansi transaksi, transaksi pendapatan diterima di muka ini merupakan kelompok akun kewajiban dalam neraca. Sebagai contoh adalah transaksi berikut. Yang pertama, penerimaan sewa atas aset daerah yang telah diterima kasnya oleh pemerintah untuk jangka waktu lebih dari 1 periode dan dari pihak penyewa. Lalu yang kedua, pajak atau retribusi yang telah dibayarkan kasnya oleh wajib pajak atau wajib retribusi untuk lebih dari 1 periode. Kemudian sebagai contohnya di sini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah pada tanggal 1 Juli 2014 untuk lebih dari 1 periode. Kemudian sebagai contohnya di sini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah pada tanggal 1 Juli 2014 telah menerima pendapatan sewa atas gedung. Perjanjian sewa menyatakan bahwa biaya sewa adalah sebesar 120 juta per tahun. Nah, penyewa telah membayar sebesar 240 juta untuk masa sewa selama 2 tahun sekaligus. Jurnal transaksi yang dapat ditulis yaitu jurnal penyesuaian akhir tahun adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel tertera tanggal. Untuk yang pertama, tanggal 1 Juli 2014, jurnal finansialnya kas di debit sebesar 240 juta, lalu pendapatan diterima di muka kredit sebesar 240 juta. Lalu jurnal realisasi anggarannya, perubahan saldo berada di debit sebesar 240 juta dan pendapatan sewa LRA berada di kredit sebesar 240 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 pendapatan diterima di muka berada di debit sebesar 60 juta. Lalu pendapatan sewa LO berada di kredit sebesar 60 juta. Lalu untuk jurnal realisasi anggarannya tidak membuat jurnal. Jurnalan yang telah kita bahas tadi menunjukkan bahwa atas transaksi penerimaan kas sebesar 240 juta untuk sewa gedung selama 2 tahun dapat diakui sebagai pendapatan LRA karena telah diterima kasnya. Namun belum dapat diakui sebagai pendapatan LO karena belum menjadi haknya. Dalam jurnal finansial justru diakui sebagai pendapatan diterima di muka atau kelompok akun kewajiban. Karena meski telah menerima kas namun pemerintah belum melaksanakan kewajiban atas sewa tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2014 perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan LO sebesar yang telah menjadi hak pemerintah selama 6 bulan yaitu Juli sampai Desember 2014 atau sebesar 6 dibagi 12 dikalikan 120 juta lalu akan mendapatkan hasil sebesar 60 juta pada penjurnalan tanggal 31 Desember 2014 tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.